karena kita orang Al-Quran, ya perlu juga tahu ulama-ulama yang mengharamkan musik dengan dalil Al-Quran itu, ya ayatnya mana, suratnya surat apa. Yang kemarin udah kita bahas tentang surah Luqman ayat 6. Ya. Wa minan nas mayashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Nah, berikutnya kita lanjutkan ayat yang berikutnya yang digunakan oleh para ulama untuk mengharamkan musik atau nyanyian juga, yaitu surah Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengarkan al-lagwa. Ya, al-lagwa di sini sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. A'radu anhu, mereka berpaling daripadanya. Ini tidak ada sebenarnya yang menunjukkan arti nyanyian ya, yang menunjukkan arti musik tidak ada. Berarti ayat ini namanya tidak sharih namanya. Tidak menyebutkan secara khusus, secara spesifik tentang nyanyian. Nah, berarti ayat ini adalah ayat yang sifatnya umum. Nah, ulama di sini menggunakan dalil ini untuk mengharamkan nyanyian atau musik, karena menurut pandangan mereka nyanyian dan musik itu bagian daripada sesuatu yang lagho, laghun, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Sehingga mereka mengatakan qalu wal ghina minal laghwi fa wajibal i'radu anhu. Ghina, nyanyian itu adalah bagian daripada laghun, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fa yajibul i'radu anhu. Oleh sebab itu wajib untuk i'rad. Mana i'rad? Berpaling anhu daripadanya. Nah, sebelum kita membahas tentang bantahan ulama adiri menggunakan dalil ini atau ayat ini untuk mengharamkan nyanyian, ya perlu kita lihat dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini sebenarnya berhubungan dengan sifat orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Ahlul kitab yang masuk Islam. Walladzina atainahumul kitaba min qabli hum bi Walladzina atainahumul kitaba min qabli hum bi mu'minun. Orang-orang yang aku berikan kepada mereka, alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Orang-orang ahlul kitab atau orang-orang yang kami berikan kitab sebelumnya, hum bihi yu'minun. Mereka beriman dengannya. Wa iza yutsla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, qalu amanna bi. Mereka berkata, aku beriman. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya itu adalah benar dari Tuhan kami. Inna kunna min qabli muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya beriman. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala marratain, 2 kali. Nah, itu enaknya ahlul kitab masuk Islam. Dia diberikan pahalanya itu 2 kali. Diberikan pahala di saat mereka menjadi ahlul kitabnya. Kemudian diberikan pahala dia itu di saat sudah masuk Islamnya. Kalau dia masuk Islam ya. Kalau dia masuk Islam. Nah, ini menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Di antara sifatnya dia itu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak. Nah, ini poinnya ini. Wa yadra'una, mereka menolak bil hasanati sayyi'ata. Kejelekan-kejelekan yang ditujukan kepada mereka, mereka menolaknya dengan hasanah, dengan kebaikan. Kemudian
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ahlul kitab yang masuk Islam itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kami berikan kepada mereka mereka infakkan. Nah, baru ke ayat berikutnya sifat mereka, wa iza, apabila mereka itu sami'ul lagwa, mendengarkan lagwun. Lagwun itu sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. A'radu anhu, mereka itu berpaling dari mereka. Sekali lagi, di sini tidak ada bahas tentang nyanyian, tidak ada. Cuma dianggap oleh ulama yang mengharamkan nyanyian dengan ayat ini, nyanyian adalah minal lagwi, bagian dari sesuatu yang lago, sia-sia. Bahwa jabal i'radu anhu, oleh sesuatu wajib harus kita berpaling. Tidak boleh untuk mendengarnya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan ulama sekarang tentang masalah ini? Apakah bisa dijadikan secara mutlak ayat ini untuk mengharamkan nyanyian? Tentu kayaknya tidak bisa secara mutlak. Tidak bisa secara mutlak ayat ini kemudian kita jadikan secara mutlak, sekali lagi ya, dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian. Pertama, tadi itu karena ayatnya tidak sharih, tidak menjelaskan secara spesifik itu kata-kata gina atau nyanyian. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan lago di sini apa? Saya kutip ungkapan Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Yang dimaksud dengan lago di sini apa? Sehingga mereka ahlul kitab yang sudah masuk Islam itu berpaling, tidak meladeni mereka. Beliau di sini mengatakan innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik kanu yasubuna mu'mini ahlil kitab. Orang-orang musyrik itu mencaci maki orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Kan sebelumnya Yahudi Nasrani masuk ke agama Islam. Oh, itu habis itu dihajar, dihujat maksudnya dengan kata-kata, dihajar dengan kata-kata. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan kepada ahlul kitab yang masuk Islam itu, tabban lakum, celaka engkau. Celaka itu kalian. Taraktum dinakum. Kalian meninggalkan agama kalian. Nah, inilah ucapan-ucapan lago tadi itu, lagwun tadi itu, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada manfaat atau yang sia-sia itu. Fayu'ridu anhum. Nah, sehingga mereka ahlul kitab yang masuk Islam ini yu'ridun anhum, berpaling dari mereka, wala yarudduna alaihim, dan tidak meladeninya. Nah, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi ini, al-laghwun yang dimaksud di sini adalah cacian, makian orang-orang musyrik terhadap ahlul kitab yang masuk Islam. Nah, kalau begitu, tidak sharih ayat ini menunjukkan tentang al-ghina. Berarti ulama yang membantah atau ulama yang menghalalkan nyanyian berarti pas juga gitu. Artinya benar juga kalau mereka itu tidak mengharamkan apabila nyanyiannya itu tidak mengandung unsur-unsur yang maksiat. Kalau nyanyian yang ada unsur maksiatnya atau nyanyian yang justru na'udzubillahi min dzalik ya, membangkitkan syahwat, membangkitkan macam-macam, itu barulah kita mengharamkannya. Ya, ini pandangan ulama, hadirin ya, pandangan ulama. Sehingga ulama-ulama yang mengatakan musik atau nyanyian itu halal, mereka mengatakan apa? Kalimatul lahu ka kalimatil batil. Kalimatul lagu itu adalah sama seperti kalimat batil yang maknanya adalah
tu'na, yang dimaksud dengan kalimat batil itu adalah ta'ni mala faidata fi. Kata-kata lagho itu adalah sama seperti kalimat batil yang bisa menunjukkan mala faidata fi, yang tidak memiliki faidah. Wasima'u mala faidata fiha, dan mendengar sesuatu ucapan perkataan yang tidak ada manfaatnya, laisa muharraman, tidak diharamkan. Syaratnya bagaimana? Ma lam yudayyi' haqqan. Nah, selama tidak menyia-nyiakan haknya, tidak menyia-nyiakan kewajibannya. Ai malam yashghul an wajibin. Selama dia tidak sibuk, sehingga dengan kesibukannya mendengar nyanyian, kesibukan mendengar musik, akhirnya kewajibannya ditinggalkan. Nauzubillah, subhanallah. Kalau itu yang dilakukan, bukan hanya musik saja, bukan hanya nyanyian saja, apa saja yang menyebabkan kita lalai untuk melakukan kewajiban kita, maka semuanya itu adalah bisa menjadi haram. Nah, oleh sebab itu di sini Imam Ghazali mengatakan hubungannya dengan kata-kata lagho tadi itu. Kalau sekedar apa? Ya, kalau sumpah saja atau nama Allah yang kita bawa, tapi itu lagho, artinya tidak ada unsur kesengajaan atau mengandung unsur sia-sia, tidak ada unsur kesengajaan, itu tidak dihukum oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dalam sumpah kalian, tapi sumpah yang dilakukan itu secara tidak sengaja, dianggap sia-sia. Nah, kalau sumpah saja atas nama Allah yang disebut di sana, tapi sia-sia, tidak berdosa, apalagi nyanyian. Ini bagi ulama-ulama yang membolehkan. Gimana? Santri ini mazhabnya mana? Santri, mazhab yang membolehkan atau mazhab yang mengharamkan? Hah? Ya, yang namanya keindahan itu memang adik-adik, ya itu udah menjadi apa ya, sudah naluri manusia ya. Senang terhadap namanya keindahan. Makanya dulu pernah waktu Ustadz Yahya Waloni kita undang dulu untuk ngisi acara di Masjid Al-Mukrin, beliau mengatakan ciri-ciri daripada ajaran Islam itu atau ajaran agama yang benar itu adalah ada 3. Yang pertama adalah logis ajarannya. Ajarannya logis. Logis itu artinya masuk akal. Yang kedua adalah etis. Ada sesuatu yang masuk akal tapi tidak layak, tidak etis untuk kita lakukan, itu juga tidak bagus. Nah, yang ketiga itu adalah tidak menolak namanya estetika atau keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat senang terhadap namanya keindahan. Makanya Al-Quran juga itu dianjurkan untuk dibaca dengan pakai suara yang bagus. Walaupun Ustadz Adi Hidayat kemarin mengatakan musik nyanyi murattal itu tidak masuk dalam kategori musik. Iyalah, kita tidak setuju juga gitu ya. Tapi mengandung keindahan kan? Mengandung keindahan. Makanya Rasul mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Nah, di saat kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya tadi itu dengan ada ya istilahnya apa ya? Dengan suara kita yang indah kita keluarkan gitu. Kalau hadis yang lain, walaupun itu ada yang membantahnya, mengatakan bahwa laisa minna man lam yataghannal bil Quran. Tidak termasuk golongan umatku yang tidak
membaca Al-Quran dengan ada nada-nada. Ya kalau terlalu lurus juga, jadi kita baca Al-Quran ya kurang-kurang tidak enak juga gitu, kurang enak kedengarannya. Tapi kalau ada nada-nadanya kan lebih enak. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Mayano nih ketimbang Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Itu lebih enak kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan lebih enak kedengarannya itu. Ketimbang lurus Lombok buah ini lurus kayak pohon pinang. Kan itu lebih enak juga kedengarannya. Artinya Islam itu pada dasarnya tidak menolak namanya seni, keindahan. Allah itu senang terhadap sesuatu yang indah, termasuk suara yang indah. Bahkan salah satu tafsiran salah satu tafsiran ayat yang ada dalam awal surah Al-Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah memberikan bonus tambahan di dalam makhluknya itu apa yang dikehendaki. Ada yang mentafsirkan itu adalah as-sautul hasan, suara yang indah. Dan suara yang indah itu udah dari sononya itu. Udah memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang biasa-biasa enggak perlu latihan banyak, enggak perlu pakai gurah-gurah macam lah. Ara cerita mobil solah suara ceritanya itu suruh udah tamak kedondon, dok ada dah. Apa belong ke leher itu. Kedondon apa bahasa Indonesianya? Kedondon ya juga? Kedondon juga ya? Nah, suruh dia tamak kedondon tapi yang ada anunya itu. Masukkan terus kita keluarkan. Ya Allah ya Rabb. Ya orang yang sudah suaranya udah dari sonohnya udah dari Allah itu udah wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah memberikan bonus tambahan terhadap makhluknya. Apa itu? Yaitu as-sautul hasan, suara yang indah, suara yang merdu. Nah, semua orang punya suara merdu itu. Walaupun kadang-kadang mau dibikin-bikin, waduh semakin sumbang juga itu. Kalau memang udah dari sononya begitu. Ya, kalau saya hadirin semua, nyanyian itu ya tergantung isi nyanyiannya. Itu yang paling apa? Yang paling poin. Karena banyak ulama-ulama juga menggunakan syair, kemudian syairnya dilantunkan atau disebut mungkin istilahnya nasyid, itu untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau digunakan untuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nyanyian apa itu yang biasa kita baca itu? Hasbi Rabbi ya Allah, ma fi qalbi ghairullah. Itu bagian dari pujian. Ada doa, Hasbi Rabbi, cukuplah aku ini dalam semua urusanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Hebat gitu ya. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi. Tidak ada yang ada di dalam hatiku selain Allah. Ini jadi doa. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Tidak bisa dipungkiri ya, NU NW itu ajarannya sama. NU dan NW itu adalah
termasuk ya organisasi yang tidak mengingkari tentang nyanyi atau musik. Makanya kalau mau ditanya nih saya mazhabnya mana? Udah ketahuan udah. Saya orang Nahdlatul Wathon, orang NW, ya udah ya otomatis mengikuti apa yang menjadi pendapat guru kita. Tapi itu pun tidak semua, adik-adik. Maksud saya bukan berarti semua nyanyian, semua tenda. Saya kemarin udah saya sampaikan ke adik-adik, saya waktu nikahnya itu termasuk orang yang tidak pakai gamelan. Waktu nikah. Kenapa? Karena waktu itu saya dengar bahwa Maulana Syekh termasuk orang yang kurang ya terhadap gamelan. Nah, karena beliau kurang senang lah gitu. Ya, akhirnya ya saya sebagai murid ya berusaha sekuat tenaga saya pada waktu itu untuk tidak pakai gamelan. Ya alhamdulillah ya. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Ada juga ulama yang membolehkan, adik-adik ya. Udah sampai sana aja, adik-adik ya. Itu dalil keluar dari Al-Qur'an. Nah, nanti kita masuk lagi ke dalil yang ketiga. Yaitu surat Yunus ayat 32. Insya Allah. Berseri ya. Tentang musiknya. Mudah-mudahan kajian kita ini adik-adik bermanfaat dan dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah kita bernilai tinggi, dan mudah-mudahan mengundang rahmat dan ridho Allah SWT, dan tentunya mudah-mudahan juga menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kita, sehingga ya kita tidak terlalu cepat untuk mengingkari, tidak terlalu cepat untuk menyalahkan dan sebagainya. Sebagaimana ungkapan daripada Sayyid Alawi itu, idza tasa'al ilmu, apabila ilmu pengetahuan sudah menjadi luas, insyaallah qallal ingkaru. Pengingkaran kita, pembantahan, penolakan kita terhadap orang lain itu akan berkurang. Apabila ilmu kita itu sudah bertambah, wawasan kita semakin luas, insyaallah qallal ingkaru. Tidak terlalu cepat untuk mengingkari, tidak terlalu cepat untuk untuk menghujat dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.